وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Masalah kunut subuh ini ada pendapat dari orang Syafi'iyah bahwa dia hukumnya adalah sunnah. Kunut subuh ini hukumnya adalah sunnah. Mereka berdalil dengan hadis dalam hal tersebut dengan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW selalu kunut di sholat subuh, katanya hatta faraqad dunya, sampai belum meninggal. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala bahwa Nabi selalu kunut subuh sampai belum meninggal dunia. Berdasarkan dalil ini mereka katakan sunnah kunut subuh karena Nabi selalu kunut sampai meninggal. Sampai meninggal. Sementara ulama yang lain dari ulama madhab, mereka berpendapat tidak ada kunut subuh. Tidak ada kunut subuh. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Anas juga sama sahabatnya, bahwa Anas bilang Nabi SAW tidak pernah kunut kecuali ada nazilah. Kecuali ada nazilah. Tahu nazilah? Ada sesuatu yang turun menimpa kaum muslimin. Seperti pernah dibunuh para penghafal Quran di masa belum, maka belum kunut sebulan, bahkan bukan hanya di sholat subuh, di 5 waktu belum kunut. Jadi belum tidak pernah kunut kecuali nazilah. Ini yang dinukil oleh Anas riwayat Imam Muslim. Dari dua pendapat ini, ada mengatakan sunnah subuh, ada mengatakan tidak. Sekarang cara kita memandangnya, lihat dalilnya. Dalil yang mengatakan tidak ada kunut itu riwayat Imam Muslim. Sementara dalil yang mengatakan sunnah kunut subuh itu riwayat siapa? Imam At-Tirmidzi. Ditambah lagi di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far. Ini rawi yang dhaif, menyelisih rawi yang kuat. Menyelisih rawi yang kuat. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa kunut subuh ini tidak ada tuntunannya, karena hadis yang dipakai dhaif. Dan mayoritas ulama rahimahumullah taala mereka menyatakan bahwa kunut subuh ini bukan hanya di masa kita sekarang ini. Kadang orang bilang itu ustadz yang mengatakan bid'ah kunut. Enggak, yang mengatakan bid'ah kunut subuh ini dari zaman sahabat. Ada penukilan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Arnaud rahimahullahu taala dalam hal ini. Pernah Abu Malik berkata kepada bapaknya, dia bercerita, itu anaknya sahabat, kana abi qad shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu sitti asyara sanah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Adalah bapakku, itu anaknya bercerita kepada tentang bapaknya yang sahabat. Bapakku telah sholat bersama Nabi SAW waktu itu berumur 16 tahun. Jadi dari berumur 16 tahun sudah sholat di belakang Nabi. Ini yang bertentangan dengan hadis tadi, At-Tirmidzi. Dia bilang Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai meninggal. Ini bertentangan dengan hadis ini. Dia bilang adalah bapakku sholat di belakang Nabi semenjak umur 16 tahun. 16 tahun umurnya. Dia sholat di belakang Nabi. Wa Abu Bakar sholat lagi setelahnya, setelah Nabi meninggal, sholat di belakang Abu Bakar. Wa Umar, setelah Abu Bakar meninggal, sholat di belakang Umar. Wa Utsman, setelah Umar meninggal, sholat lagi di belakang Utsman. Fakultu lahu, saya katakan kepada bapakku, karena dia telah menemani Nabi, orang-orang terbaik. Nabi dari umur 16 tahun. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. 4 orang yang dia sholat di belakangnya.
dia bertanya kepada bapaknya, akanu yaknutun, apakah mereka melakukan kunut? Maksudnya kunut subuh. Lihat jawaban sahabat ini. Sahabat, dia bilang, la ay bunay muhdath. Tidak, wahai anakku, itu perkara baru. Sekarang kan orang kadang kalau kita bilang itu bid'ah, dia merasa ustaz baru, itu baru lahir, baru datang, sudah katakan apa? Bid'ah. Ini sahabat yang bilang, sahabat dia bilang, ay bunay muhdath, wahai anakku, itu perkara baru. Karena bayangkan, tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa Abu Bakar, tidak ada di masa Umar, tidak ada di masa Utsman. Tidak ada yang kunut. Nah, apa yang tidak ada di masa sahabat, sudah itu adalah perkara apa? Bid'ah, perkara baru. Kalau seandainya hadis tadi itu sahih, tentunya bertentangan dengan hadis ini. Katanya Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal. Ini dia sholat dari umur berapa? Ini namanya didustakan oleh kenyataan. Makanya kita bilang bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah. Cuman kalau kita sholat di belakang orang yang melakukannya, sah. Kita sampaikan saja yang benar kepadanya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini wallahu alam. Dan bahkan dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam ketika menyebutkan hadis ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dia mengatakan muhdath ini adalah merupakan pendapat mayoritas ulama rahimahumullahu taala. Jadi ini terkait dengan kunut secara singkat. Terkait dengan kunut secara singkat. Itu wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.